Setiap hari Kamis di depan Istana Negara, mereka berpakaian hitam, menggunakan payung hitam, bukan karena hujan, tetapi karena rasa sedih. Ini adalah Kamisan Sunyi, menuntut keadilan kepada para pelanggar HAM. Berpuluh-puluh tahun berlalu, namun pertanyaan mereka tetap sama. Di mana rasa keadilan? Di mana peran negara? Apa yang melatar belakangi mereka? Kenapa mereka melakukan tersebut? Yang katanya mereka menuntut konstitusi yang namanya HAM. Berbicara mengenai konstitusi, rekan-rekan sekalian, menurut Anda, apa itu konstitusi? Konstitusi pada dasarnya adalah satu kata yang mengandung ribuan, bahkan jutaan makna mengenai suatu bangsa atau negara. Seyogyanya, konstitusi adalah dasar, sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara tersebut. Konstitusi sebagai aturan, peraturan maupun hukum utama yang menjadi simbol atau pilar daripada sumber hukum yang ada dalam suatu bangsa maupun negara. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, nyatanya konstitusi tidak boleh sama sekali dilangkahi, dilanggar maupun dikangkangi. Konstitusi juga memiliki sifat yang rigid maupun fleksibel. Konstitusi mengayomi tidak hanya bagi masyarakatnya, tapi segala aspek yang ada dalam negara itu sendiri. Konstitusi berketerkaitan erat pada hukum tata negara maupun ketatanegaraan. Karena konstitusi bukan hanya sebuah peraturan yang diciptakan untuk mengatur masyarakat atau rakyat daripada suatu negara itu sendiri. Akan tetapi juga mengatur para regulator-regulator yang bermain di belakang layar maupun yang tampak di depan layar. Apakah konstitusi hanya berperan sebagai apresiasi dari perjuangan pertumpahan darah para leluhur bangsa ini? Hukum tata negara dikatakan memiliki hubungan erat dengan hak asasi manusia. Fakta atau omong kosong belaka? Hukum tata negara memiliki hubungan yang sangat erat dengan hak asasi manusia, karena dua hal tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan dalam sistem ketatanegaraan negara kita. Lalu, apa bentuk dari hubungan tersebut? Yang pertama, konstitusi memberikan landasan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam hukum tata negara, kita mengetahui struktur dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Salah satunya terdapat konstitusi yang merupakan hukum tertinggi yang ada di negara kita, yaitu Indonesia. Lalu hubungan selanjutnya yang kedua adalah negara memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam hukum tata negara, kita mengetahui bahwa terdapat lembaga-lembaga yang membantu mengelola negara kita. Di negara Indonesia, kita mengenalnya dengan sistem trias politik. Lembaga yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Lembaga ini yang diberikan kewenangan untuk melindungi hak asasi manusia yang ada di negara kita, yaitu Indonesia. Dalam bentuk kebijakan yang dikeluarkan, peraturan-peraturan yang ditetapkan, hingga ke sistem peradilan yang ada. Yang diharapkan dengan kebijakan yang dikeluarkan dapat membantu melindungi hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Yang ketiga, pembatasan hak asasi manusia dalam negara hukum kita, negara Indonesia. Kita mengetahui bahwa hak asasi manusia merupakan sebuah konsep universal, yang mana disinilah hukum tata negara berperan, memberikan batasan-batasan terhadap hak asasi manusia, agar tidak merugikan hak orang lain, serta mengganggu ketertiban masyarakat umum. Yang terakhir, yaitu peninjauan konstitusional, di mana
Dalam lembaga yudikatif, kita mengenal adanya Mahkamah Konstitusi. Disinilah Mahkamah Konstitusi berperan, yaitu menguji sebuah kebijakan yang dikeluarkan, peraturan-peraturan yang ingin ditetapkan, apakah sesuai dengan peraturan hak asasi manusia yang ada, atau malah bertentangan. Dan inilah hubungan penting antara hukum tata negara dengan hak asasi manusia. Dengan ini kita mengetahui bahwa dua hal tersebut merupakan satu kesatuan yang akan terus berjalan beriringan. Hukum tata negara harus sesuai dengan hak asasi manusia, dan begitu pun sebaliknya. Aksi Kamisan pertama kali diadakan tanggal 18 Januari 2007. Aksi ini dinamakan dengan aksi PIA. Selama 1 jam, keluarga korban pelanggaran HAM berkirim mengenakan cipta di depan Istana Merdeka dengan menggunakan pakaian serba hitam dan membawa kayu kita. Aksi ini dipelopori dengan Ibu Sumarsi dan Suciwati serta jaringan solidaritas korban untuk keadilan. Payung hitam yang menjadi simbol dalam aksi Kamisan merupakan ide yang dipelopori oleh Ibu Sumarsi dan Suciwati. Mereka menganggap bahwa warna hitam melambangkan rasa duka dan juga melambangkan pada rasa kemanusiaan. Seiring waktu, aksi Kamisan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada kota Jakarta saja. Setidaknya saat ini ada lebih dari 60 kota di berbagai wilayah Indonesia yang melakukan aksi Kamisan juga. Namun, dari seluruh aksi Kamisan yang mereka lakukan dari dulu sampai saat ini, hanya 1 kali mereka berhasil bertemu kepada Presiden. Tepatnya, ketika Presiden Jokowi mengundang mereka masuk ke dalam Istana Merdeka pada tanggal 31 Mei 2018. Ini adalah sebuah kisah tentang perjuangan, tentang sebuah ingatan, dan tentang sebuah yang tak pernah padam. Aksi Kamisan. Aksi Kamisan adalah perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Mereka menuntut negara untuk mengakui pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Kemudian, mereka ingin mengungkapkan kebenaran dan memberikan dan mengadili pelaku secara seadil-adilnya. Selain itu, mereka juga berpihak pada korban. Mereka ingin pemulihan dan kompensasi untuk korban. Selain itu, mereka juga menuntut sejarah pelanggaran HAM yang diajarkan di sekolah dan menolak seseorang yang telah melanggar hak asasi manusia untuk memiliki kekuasaan. Dan mereka ingin kasus ini diadili dan transparan. Karena keadilan bukan hanya untuk masa lalu, tapi juga untuk di masa depan. Kemana negara dan presiden selama 18 tahun terakhir? Terhitung sejak tahun 2007 silam, 2025 menjadi tahun ke-18 aksi Kamisan dijalankan. Aksi Kamisan ini dijalankan melewati 2 periode masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia. Yang pertama, ada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga yang kedua ada Bapak Joko Widodo. Lalu, selama itu pula, aksi Kamisan beserta tuntutan-tuntutannya tidak mendapatkan respon positif dari kedua presiden tersebut. Meskipun Bapak SBY maupun Bapak Jokowi pernah mengajak peserta aksi Kamisan tersebut untuk berdialog di istana, namun Bapak SBY maupun Bapak Jokowi nampaknya berat untuk melangkahkan kakinya keluar istana dan juga untuk menemui para peserta aksi Kamisan tersebut. Kemana, Presiden? Pernahkah Anda terpikir jika suatu saat Presiden benar-benar keluar dari istana dan menemui para peserta aksi Kamisan, maka akan terjadi banyak sekali seperti yang dituturkan pada salah satu ibu korban, Wawan, korban Semanggi 1, ibunya yang bernama Sumarni, dari redaksi Asumsi.com, bahwa di era Jokowi, di era kepemimpinan Jokowi, pemerintah tidak benar-benar memiliki niat baik untuk menyelesaikan perkara pelanggaran HAM. Sebenarnya, pemerintah itu telah menanggapi permasalahan pelanggaran HAM.
Namun, tanggapan tersebut belum memenuhi substansi dari suara mereka. Karena pemerintah hanya menanggapi untuk mengambil suara rakyat, lalu digunakan untuk kepentingan politik seperti pemilihan umum. Selamat sore pemirsa. Kami adalah bagian suara dari mereka yang telah diambil haknya, keluarga yang mengalami kehilangan, dan rakyat yang mempertanyakan keadilan bagi mereka. Pada sore ini, di tengah hiruk-pikuk negeri ini, kami kembali dalam diam, mengatakan bahwa bangsa ini apabila tidak ada keadilan, maka tidak terjadi perdamaian. Setiap Kamisan adalah sebuah bukti luka yang masih nyata, mulai dari tragedi-tragedi yang telah terjadi, seperti tragedi 1945, Talang Sari 1989, penembakan mahasiswa 1998, penghilangan aktivis 1997 hingga 1998 hingga pembunuhan Munir pada tahun 2004 silam. Korban-korban dan keluarga hanya bisa terpenjara dalam kesedihan, sedangkan pelaku bisa berkeliaran dengan bebas. Kami harap dari adanya aksi Kamisan ini mampu membuat pemerintah dapat membenarkan sistem pemerintahan di negeri ini, mengedepankan prinsip demokrasi, dan mengedepankan kebebasan berpendapat. Kepada pemirsa di rumah, saya tahu angka dan nama-nama tersebut sangat asing bagi Anda. Tetapi, coba bayangkan itu adalah ayah, ibu, atau saudara-saudara kalian yang disebut. Saya tidak meminta belas kasihan, tapi saya meminta solidaritas. Tolong sebarkan informasi ini, tekan wakil rakyat untuk bertindak, lalu hadiri Kamisan, atau setidaknya jangan lupakan kami. Keadilan memang datang terlambat, tetapi ia tidak akan pernah mati. Lawan!